apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, teman-teman, kali ini aku akan membahas sebuah kasus kematian yang sangat misterius sekaligus saat itu sangat membingungkan. Dan kasus ini, teman-teman, terjadi di Australia. Nah, daripada lama-lama, kita langsung saja. Seringkali kita mendapati sebuah film detektif atau membaca novel tentang detektif yang dimana kematian seseorang itu tampak sangat rumit, teman-teman ya. Sang detektif biasanya mampu menguraikan kasus itu hingga kasus itu terpecahkan. Sayangnya ya, beda di dunia nyata. Nah, mengungkap kasus misterius itu seringkali tidak semudah seperti film-film yang kita nonton atau novel yang sering kita baca ya. Nah, salah satu kasus misterius yang tidak pernah terungkap sampai sekarang ini terjadi di Australia. Pada saat itu, kasus ini disebut kasus Taman Sar. Dan kasus itu menjadi misteri kematian yang membingungkan dalam sejarah Australia. Awal kasus itu bermula dengan penemuan mayat di pantai Somerton, Adelaide, Australia pada tanggal 1 Desember 1948. Nah, penemuan itu terjadi pada pukul 6.30 pagi. Seorang pria bernama Joe Lyons menemukan sesosok mayat pria tergeletak di pantai. Satu hari sebelumnya, pada tanggal 30 November 1948, sepasang muda-mudi bernama O'Neill dan Straps sedang berjalan-jalan di pantai Somerton. Mereka melihat sesosok pria yang tergeletak di dekat dinding penahan ombak. Awalnya mereka berpikir bahwa pria itu sedang tertidur karena sedang mabuk. Sehingga Niles berkata kepada Straps begini, "Sepertinya aku perlu melihat keadaan si pria itu, siapa tahu dia sedang sakit." Tetapi Straps mengatakan kepada O'Neill, "Sebaiknya jangan terlalu usil, siapa tahu lelaki itu sudah mati." Nah, begitu kata Straps kepada Neil. Akhirnya mereka pergi meninggalkan lelaki itu. Nah, sekitar setengah jam setelah O'Neill dan Straps meninggalkan lelaki itu, mereka melihat pria ini sama sekali tidak bergerak, teman-teman. Tetapi meskipun mereka melihat pria ini tidak bergerak, mereka masih tetap tidak peduli apa yang terjadi sama si pria ini. Sehingga besok paginya Joe Lyons lah yang menemukan mayat si pria itu. Jadi awalnya begini, teman-teman. Joe Lyons itu bersama teman-temannya pergi ke pantai untuk berenang. Nah, selesai mereka berenang, Joe Lyons melihat sosok pria yang tergeletak di pinggir pantai. Karena melihat pria ini tidak bergerak sama sekali, akhirnya Joe Lyons memutuskan untuk mengecek apa yang terjadi sama si pria ini. Nah, dengan curiga, Lyons mendekati sosok tubuh itu dan memeriksanya. Ya, akhirnya ia pun menyadari bahwa pria itu sudah tidak bernyawa lagi. Karena mengetahui pria ini sudah meninggal ya teman-teman, Lyons pun memutuskan untuk ke kantor polisi untuk melaporkan penemuan mayat tersebut. Dan mereka kembali lagi ke TKP. Petugas polisi yang bernama Moss serta temannya yang bernama Strangway, mereka mendatangi lokasi tempat penemuan mayat si pria ini dan mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria ini, teman-teman. Pakaian si pria ini masih lengkap di tubuhnya, teman-teman, sehingga tidak ditemukan juga ada tanda-tanda perampokan jika terjadi perampokan ya. Sementara itu mereka menemukan puntung rokok yang baru terbakar sebagian tampak tergeletak di samping mayat si pria ini, teman-teman. Dan jasad pria itu diperkirakan berusia sekitar 45 tahun dengan kondisi fisik yang terlihat sehat ya saat itu. Nah, penampilannya juga terlihat seperti orang Eropa dan ia mengenakan pakaian yang mahal. Mayat itu kemudian dibawa ke rumah sakit Adelaide menggunakan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, mayatnya lalu dipindahkan ke kamar mayat dan polisi mulai menyelidiki kasus tersebut. Karena tidak ada orang yang mengklaim mayat itu, 2 hari kemudian otopsi dilakukan. Dari situlah misteri yang aneh mulai muncul. Nah, petugas otopsi tidak bisa menemukan penyebab kematian dari si pria ini.
Memang saat itu petugas otopsi menemukan ada tanda-tanda keracunan di tubuh pria ini, yang dibuktikan dengan banyaknya darah yang terkumpul di perut dan adanya ciri-ciri gagal jantung. Namun anehnya, tidak ditemukan sama sekali sisa-sisa racun di tubuh si pria ini. Karena di tempat kejadian tidak ditemukan sama sekali identitas dari si pria ini, bahkan tidak ditemukan ada tanda-tanda luka ataupun tanda lahir dari mayat si pria ini, sehingga sangat menyulitkan pihak kepolisian untuk mengetahui identitas dari si pria ini, teman-teman. Sementara di saku jasnya saat itu ditemukan beberapa benda ya, seperti tiket kereta api yang belum terpakai, sebuah tiket bus menuju Glenek yang sudah terpakai, 2 bungkus rokok dengan merek berbeda, dan permen karet serta korek api. Tapi tidak ada uang yang ditemukan di TKP itu ya teman-teman. Dan yang lebih anehnya lagi, semua merek yang dipakai oleh si pria itu, baik jas atau pakaian serta celananya itu semuanya hilang teman-teman. Sepertinya mereknya itu sengaja dihilangkan ya teman-teman. Pria itu juga tidak mengenakan topi yang biasa dipakai oleh pria berjas pada masa lalu ya teman-teman. Tangan pria itu juga sangat halus dengan kuku yang rapi, seolah tidak pernah melakukan pekerjaan yang kasar. Nah, bentuk tubuhnya tinggi dan kekar, bahunya lebar dengan pinggang yang ramping. Telapak kakinya itu memiliki ciri seperti seorang penari ya teman-teman. Nah, tapi semua ciri itu sama sekali tidak bisa menjelaskan siapa si pria misterius ini. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan yang lebih serius lagi. Nah, mereka mencetak foto dan sidik jari pria misterius itu dan disebarkan ke seluruh Australia, Selandia Baru, dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Namun sayangnya, sekalipun pihak kepolisian sudah menyebar foto kemana-mana, mereka tetap tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang si pria misterius itu. Pada 10 Desember 1948, akhirnya polisi memutuskan untuk mengawetkan mayat itu. Karena mereka menganggap bahwa kasus tersebut bukan kasus yang biasa ya teman-teman. Nah, 1 tahun kemudian pada Januari 1949, penyelidikan polisi mulai mendapat titik terang. Nah, petunjuk yang mereka dapatkan yaitu menuntun mereka menemukan sebuah koper yang tersimpan di stasiun kereta Adelaide. Nah, dari identifikasi yang dilakukan, koper itu diketahui masuk ke loker pada 30 November. Di dalam koper itu ditemukan sepatu, pakaian, piyama, dasi, alat cukur, obeng, dan sebuah pisau serta sepasang gunting. Nah, sama seperti kondisi mayat yang misterius, penemuan koper itu juga sangat misterius saat itu. Itu karena tidak diketahui siapa pemilik koper itu. Nah, kondisi koper itu tampak masih baru, namun merek koper dan tanda-tanda lainnya telah dibuang. Sama seperti pakaian dari si mayat tadi yang merek dari pakaiannya itu sudah dihilangkan ya teman-teman. Meski begitu, polisi menemukan nama Tekin pada sebuah dasi di dalam koper. Nah, nama itu juga ditemukan tertera di kantong laundry yang juga ada di koper tersebut. Nah, polisi percaya bahwa siapapun yang membuang semua merek baju itu telah membiarkan nama itu di sana. Karena mengetahui bahwa Tekin ini bukan nama pria yang meninggal misterius di tahun 1948. Kasus misterius itu diberitakan di banyak media ya teman-teman. Dan awak media pun ikut melakukan investigasi atas penemuan mayat di tahun 1948 saat itu. Namun investigasi mereka juga saat itu tidak berhasil untuk menemukan identitas dari si pria itu. Sampai kemudian pada bulan April 1949, 1 tahun sejak penemuan mayat si pria misterius ini, sebuah petunjuk lain muncul. Namun petunjuk kecil itu justru membuat kasus itu semakin misterius. Profesor John Barton Cleland yang meneliti pakaian mayat pria tersebut menemukan sebuah potongan kertas dalam kantong kecil yang tersembunyi di celana si pria itu.
Nah, potongan kertas itu tampaknya telah sobek dari sebuah buku dan tulisannya itu bertuliskan Taman Set. Dua kata itu terdengar asing bagi petugas kepolisian saat itu. Nah, mereka pun memanggil petugas perpustakaan untuk menerjemahkan dua kata tersebut. Petugas perpustakaan mengenali kata itu sebagai bagian dari buku puisi The Rabayat yang ditulis 900 tahun sebelumnya oleh penyair Persia bernama Omar Khayyam. Dua kata itu kemudian identik dengan nama kasus ini, hingga terkenal dengan sebutan kasus Taman Set. Tema puisi Rabayat menyatakan bahwa seseorang harus hidup dengan bahagia dan tidak menyesalinya ketika mereka meninggal. Nah, kata Taman Set itu dapat ditemukan pada akhir buku puisi tersebut yang berarti selesai. Nah, karena potongan kertas yang ditemukan tersebut seperti potongan kertas yang disobek dari sebuah buku, polisi lalu mengarahkan petugas untuk mencari buku Rabayat dengan halaman akhir yang hilang. Nah, pencarian itu mendapatkan hasil. Nah, liputan media yang luas membawa satu petunjuk baru. Seorang dokter yang tinggal di Glenelg datang ke kantor polisi untuk menyerahkan buku The Rabayat karya Omar Khayyam yang halaman akhirnya telah hilang. Nah, setelah mendapatkan buku itu, akhirnya polisi melakukan pengujian mikroskopis dan menemukan bahwa potongan kertas yang ditemukan di saku pria misterius itu memang berasal dari buku tersebut. Namun petunjuk berharga itu pun tidak memberikan jawaban apapun. Dokter yang menyerahkan buku tersebut menyatakan bahwa ia menemukan buku itu tergeletak di kursi depan mobilnya yang sedang diparkir di halaman rumah pada tanggal 30 November 1948. Nah, kasus ini saat itu masih sangat sulit untuk dipecahkan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, paling tidak pihak kepolisian saat itu memegang buku yang mungkin bisa menjadi petunjuk atas kasus kematian si pria misterius itu. Ketika buku itu diteliti, polisi menemukan adanya 4 baris tanda yang dibuat dengan pensil di belakang buku tersebut. Namun penemuan kali ini masih membuat pihak kepolisian bingung ya teman-teman, karena 4 baris kata itu hanya berupa deretan kata yang tidak berarti. Bahkan sampai kini 4 baris kode itu tetap tidak bisa dipecahkan teman-teman. Nah, pada tahun 1978, polisi menyerahkan buku tersebut pada Kementerian Pertahanan Australia. Nah, berharap departemen tersebut bisa membantu memecahkan kode-kode yang terdapat dalam buku itu. Namun, hasilnya juga tetap sama, tidak membuahkan hasil, karena mereka menyimpulkan bahwa kode-kode itu sama sekali tidak memiliki arti. Bahkan mereka mengatakan bahwa kode itu hanya barisan huruf acak. Nah, para ahli matematika dan pemeca kode andal yang saat itu diundang untuk memecahkan kode itu, mereka juga tidak dapat menemukan arti dari huruf-huruf itu ya teman-teman. Nah, sampai sekarang barisan kode-kode yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebelumnya itu masih menjadi misterius teman-teman, karena tidak ada satupun pihak yang dapat memecahkan apa arti dari kode-kode tersebut. Sama seperti kasus kematian dari si pria misterius itu ya teman-teman. Sampai sekarang kasus kematian itu sama sekali tidak diketahui apa penyebabnya ya. Nah teman-teman, menurut kalian bagaimana dengan kasus kali ini? Apakah membuat kalian bingung atau kalian mungkin bisa memecahkan kasus ini? Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Semoga kalian suka sama video kali ini. Dan kalau kalian punya masukan tentang video ini, masukkan di kolom komentar. Aku minta maaf kalau aku salah sebut nama atau tempat, dan mohon dikoreksi ya di kolom komentar teman-teman. Serta nantikan video-video aku selanjutnya.